Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alan Saresno Kasuri. Saya akan melanjutkan materi dari video sebelumnya mengenai metodologi penelitian akuntansi. Pertama, desain penelitian. Berikut cara yang digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian. Pertama, populasi dan sampel, 2 jenis data, 3 definisi operasional, 4 metode analisis data. Definisi operasional adalah cara mengukur variabel dengan menggunakan berbagai skala. Macam-macam skala pengukuran: pertama skala nominal, 2 ordinal, 3 interval, 4 skala rasio. Skala interval digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena. Dengan skala interval, variabel dijabarkan sebagai indikator, kemudian indikator dijadikan item pertanyaan. Kemudian jawaban setiap item instrumen mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif. Berikut contoh alternatif jawaban dalam skala interval. Skala pengukuran dan instrumen penelitian kolom. Skala interval: sangat setuju, selalu sangat positif, diberi skor 5. Setuju, sering positif, diberi skor 4. Ragu-ragu, kadang-kadang atau netral, diberi skor 3. Tidak setuju, hampir tidak pernah atau negatif, diberi skor 2. Sangat tidak setuju atau tidak pernah, diberi skor 1. Yang kedua, skala nominal adalah skala pengukuran di mana angka tidak memiliki makna kecuali hanya sebagai pembeda. Yang ketiga, skala ordinal. Skala ini memiliki makna rating, jawaban pertanyaan bertingkat. Yang keempat, skala rasio. Data yang dihasilkan berupa data rasio. Skala ini merupakan skala tertinggi dalam skala pengukuran, contohnya ROA, laba bersih dibagi aset total. Kemudian mengenai populasi, teknik sampel. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Berikut teknik sampling. Teknik sampling adalah teknik pengambilan sampel. Secara skematis, teknik sampling seperti berikut. Teknik sampling probability sampling dan non-probability sampling. Probability sampling adalah teknik sampling yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Pertama, sampel random sampling. Sampel sederhana karena pengambilan sampel anggota populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi ini. Yang kedua, teknik sampling proportionate starfield random sampling.
Teknik ini digunakan bila populasi mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen dan berserata secara proporsional. Suatu organisasi yang mempunyai pegawai dari latar belakang pendidikan, maka populasi pegawai itu berserata. Yang C, disproportionate Starfield random sampling. Ini digunakan menentukan jumlah sampel bila populasi serata tetapi kurang proporsional. Misalnya, pegawai dari PT tertentu mempunyai lulusan S3 3 orang, S2 4 orang, S1 90 orang, SMA 800 orang, SMP 700 orang. Maka 3 orang lulusan S3 dan 4 orang S2 itu diambil semuanya sebagai sampel karena dua kelompok terlalu kecil bila dibandingkan. Yang D, cluster sampling. Teknik sampling untuk menentukan sampel bila objek yang akan diteliti atau sumber data sangat luas. Misal penduduk dari suatu negara, provinsi atau kabupaten. Untuk menentukan penduduk mana yang akan dijadikan sumber data. Kemudian non-probability sampling adalah teknik yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Sampel sistematis adalah teknik penentuan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut. Contohnya misal anggota populasi yang terdiri dari 100 orang, dari semua anggota itu diberi nomor urut yaitu nomor 1 sampai dengan 100. Pengambilan sampel dapat dilakukan dengan nomor ganjil saja, genap saja, atau kelipatan dari bilangan tertentu. Kemudian sampel kuota adalah teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah yang diinginkan. Contoh, akan melakukan penelitian terhadap pegawai golongan 11 dan penelitian dilakukan secara kelompok. Setelah jumlah sampel ditentukan dan jumlah anggota peneliti berjumlah 5 orang, maka setiap anggota peneliti dapat memilih sampel secara bebas sesuai dengan karakteristik yang ditentukan. Yang C, sampling aksidental adalah teknik penelitian sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel. Yang D, sampling purposive adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Misal, akan melakukan penelitian tentang disiplin pegawai, maka sampel yang dipilih adalah orang yang ahli dalam bidang kepegawaian. Yang E, sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil Yang F, snowball sampling adalah teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian sampel ini disuruh memilih teman-temannya untuk dijadikan sampel, begitu seterusnya sehingga jumlah sampel semakin banyak. Analisis data. Dalam penelitian, analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Dalam kegiatan analisis data, pertama mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden.
2. Mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden. 3. Menyajikan data tiap variabel yang diteliti. 4. Melakukan perhitungan untuk menjawab perumusan masalah dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan. Untuk penelitian yang tidak merumuskan hipotesis, langkah terakhir tidak dilakukan. Teknik analisis dalam penelitian menggunakan statistik. Ada dua macam statistik yang digunakan untuk analisis data dalam penelitian, yaitu pertama statistik deskriptif dan statistik inferensial, meliputi statistik parametris dan non-parametris. Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Penelitian yang dilakukan pada populasi jelas akan menggunakan statistik deskriptif dalam analisisnya. Tetapi bila penelitian dilakukan pada sampel, maka analisisnya dapat menggunakan statistik deskriptif maupun inferensial. Statistik deskriptif dapat digunakan bila peneliti hanya ingin mendeskripsikan data sampel dan tidak membuat kesimpulan yang berlaku untuk populasi di mana sampel diambil. Tetapi bila peneliti ingin membuat kesimpulan yang berlaku untuk populasi, maka teknik analisis yang digunakan adalah statistik inferensial. Yang termasuk dalam statistik deskriptif antara lain penyajian data melalui tabel, grafik, diagram lingkaran, piktogram, perhitungan modus, median atau pengukuran tendensi sentral, perhitungan desil, persentil, perhitungan penyebaran data melalui perhitungan rata-rata dan standar deviasi perhitungan persentase. Dalam statistik deskriptif juga dapat dilakukan mencari kuatnya hubungan antara variabel melalui analisis korelasi, melakukan prediksi dengan analisis regresi, dan membuat perbandingan dengan membandingkan rata-rata data sampel atau populasi. Hanya perlu diketahui bahwa dalam analisis korelasi, regresi, atau membandingkan dua rata-rata atau lebih tidak perlu diuji signifikasinya. Jadi teknik dapat diketahui bahwa dalam statistik deskriptif tidak ada uji signifikasi. Statistik inferensial adalah teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi. Statistik inferensial digunakan bila sampel diambil dari populasi yang jelas dan tidak pengambilan sampel dari populasi itu dilakukan secara random yang disebut statistik probabilitas, karena kesimpulan yang diberlakukan untuk populasi berdasarkan data sampel itu kebenarannya bersifat probability. Suatu kesimpulan dari data sampel yang akan diberlakukan untuk populasi itu mempunyai peluang kesalahan dan kebenaran yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Metode penelitian analisa data statistik parametris. Statistik digunakan menganalisis data interval dan rasio, sedangkan non-parametris digunakan untuk menganalisis data nominal dan ordinal. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kekurangan mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.